Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IST ya. Untuk di pelajaran ataupun di materi ini saya akan sedikit membahas mengenai dongkrak ya. Dongkrak itu buat apa sih dongkrak? Ada yang tahu nggak? Nah, dongkrak adalah angkat untuk mengangkat barang yang berat ya, yang dipergunakan, yang digerakkan oleh tangan ya. Fungsi dongkrak adalah untuk mempermudah kerja manusia. Biasanya alat ini digunakan untuk mobil. Nah ya, mungkin kalian sudah sering melihat ya untuk dongkrak. Kadang kalau mobil mogok di pinggir jalan ya, itu kan gak mungkin kita mengangkat mobil yang lumayan berat ya, makanya kita butuh alat untuk mengangkat si mobil tersebut ya, untuk mengganti ban yang bocor ataupun kena paku dan sebagainya ya. Intinya ketika trouble, ini adalah alat yang sangat penting untuk membantu kinerja manusia untuk mempermudah ya, memperingan dan mempermudah si mekanik dalam melakukan pekerjaannya nih ya. Jadi nah, dongkrak banyak sekali ya macamnya ya. Ada dongkrak buaya, ada dongkrak botol, ada dongkrak gunting, ada dongkrak yang model gunting sama buaya, itu ada yang kalibrasi ya, maksudnya yang kombinasi ya, maaf, kalibrasi lagi. Nah, itu juga nanti memiliki kapasitas yang berbeda-beda ya. Ada yang untuk ringan ya, untuk biasanya yang portable, yang modelnya kecil kayak model yang gunting ya. Sering mungkin kalian ketika kalian ada yang memiliki kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi, biasanya pasti alat ini sudah ya, ketika membeli mobil ya, mobil baru ya, biasanya ada ini untuk, jadi ketika terjadi emergensi ya, baik itu rusak ataupun kena paku dan sebagainya. Nah, itu kan pasti kita sudah mempersiapkan ban untuk serepnya. Nah, untuk pergantian ban tersebut kita mempergunakan atau memerlukan alat. Nah, yang dinamakan adalah dongkrak. Nah, itu ya. Oke, coba akan kita bahas satu persatu ya. Untuk jenis dongkrak, yang pertama adalah dongkrak gunting. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nanti kalian lihat. Disebut dengan dongkrak gunting karena bentuknya hampir menyerupai gunting ya. Jadi modelnya seperti gunting. Ya, gunting rumput. Ya, seperti itu modelnya ya. Gunting untuk memotong kertas dan sebagainya. Nah, selain itu, dongkrak jenis ini juga disebut dengan dongkrak ketupat atau dongkrak jembatan ya. Banyak sebutannya ya. Ada yang bentuk yang gunting ini sebutannya macam-macam. Ada yang jenis ketupat lah, ada yang sebut juga dongkrak jembatan. Nah, peralatan standar yang ada pada setiap mobil, artinya jika Anda membeli mobil baru biasanya disertakan juga dongkrak ya jenis ini ya. Nah, jadi kalau kalian mempunyai mobil ya, khususnya mobil baru, itu pasti sudah standar ya. Jadi pas beli mobil baru itu pasti seset dengan si dongkrak ini. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa melakukan perbaikan sendiri. Nah, itu ya. Paling maksimal bisa 150 kilo ataupun sampai 200 kilo ya untuk beban yang dapat diangkat oleh si dongkrak, si gunting tersebut. Yang jenis berikutnya adalah dongkrak botol. Nah ya, mungkin ini paling familiar ya, dongkrak botol ya. Bentuknya seperti botol ya, botol kecap. Nah, modelnya kayak gini. Nah, bentuknya yang hampir menyerupai botol. Cara kerjanya dari dongkrak inilah menggunakan sistem hidrolik. Ya, kalau yang gunting tadi dia menggunakan mekanik ya, atau diulir ya. Jadi ketika si ulir itu diputar, maka akan mendorong si tuasnya. Tapi yang dongkrak jenis botol ini adalah dibantu dengan hidrolik ya. Dinamakan hidrolik itu berarti dia ada tenaga yang diperoleh dari si fluida ya.
Fluida itu apa? Fluida itu adalah cairannya, seperti oli, gemuk dan sebagainya ya. Tapi ketika dengan fluida untuk khusus untuk dongkrak, biasanya dia beda ya jenisnya. Bukan oli ataupun bukan semacam apa ya? Karena kan dia menggunakan beban ya. Nah, dan di beban itu dia menggunakan ada yang namanya seal ya. Seal ini yang membantu ataupun membatasi antara si tuas dengan area si fluida. Nah, ketika cairan atau fluida ini digunakan atau terbuat dari oli, nah sifat oli kan macam-macam ya. Ada yang ketika dengan temperatur panas dia akan memuai ya, ataupun sebaliknya ketika temperatur yang terlalu dingin dia juga bisa membeku. Nah, karena itu untuk jenis fluida ini berbeda dengan jenis fluida cairan-cairan yang lain seperti itu ya. Nah, khusus ya modelnya seperti minyak rem. Nah, itu minyak rem hampir sama untuk cairan yang digunakan ya. Nah, proses dalam proses untuk menggunakan dongkrak ini adalah dengan cara dipompa ya, pompa dengan tuasnya tersedia, sedangkan untuk menurunkan Anda tinggal mendongkrak ketupat katup ya, sorry ketupat sih. Cut. Jika saat Anda akan menggunakan untuk mengangkat mobil, tinggal dipompa ya, seperti pompa ya, pompa seperti itu ya. Nah, modelnya situ dipompa. Nah, ketika akan menurunkan si tuas tersebut, kita tinggal memutar ataupun mengendorkan si katupnya ya. Jadi ketika kita ingin melakukan pengangkatan ban atau pengangkatan kendaraan, itu kita tuasnya kita diputar ini ya, jadi kencang ya, ditutup dalam kondisi tertutup sempurna. Nah, ketika sudah tertutup, tinggal kita melakukan pengangkatan dengan cara dipompa ya, seperti pompa ban itu ya. Macam-macam sih modelnya. Seperti yang di awal tadi kita sudah melihat video ya tentang dongkrak. Nah, itu jenis dongkrak buaya ya. Nanti juga kita bahas untuk dongkrak jenis buaya. Nah, kelebihannya adalah dongkrak jenis ini menggunakan sistem hidrolik sehingga saat digunakan untuk mengangkat mobil terasa lebih ringan. Nah, itu ya. Jadi dibandingkan dengan si dongkrak yang pertama tadi, dongkrak dongkrak gunting, yang kedua ini lebih ringan ya. Kenapa ringan? Karena dia dibantu dengan si hidrolik tersebut ya. Kalau yang pertama kan masih manual tuh ya. Jadi ketika ulir itu diputar maka akan terjadi ngangkat ya. Jadi antara ulir itu akan saling mendorong sehingga si kendaraan itu akan terdorong ke atas. Nah, itu tenaganya kita juga harus lumayan ekstra ya untuk mengangkatnya. Tapi dengan si yang dongkrak yang model kedua ini, yang dongkrak si botol, ini lebih ringan karena dibantu dengan yang namanya fluida ya. Nah, macam-macam ini ya untuk si dongkrak botol ini. Ada yang kapasitas terendah itu 2 ton sampai 5 ton sampai dengan yang 100 ton ya. Itu tergantung kebutuhan ya. Kalau mungkin cuman untuk mobil-mobil biasa 2 ton itu sudah cukup ya. Enggak terlalu berat ya. Untuk kendaraan kan paling kisaran 100 sampai 200 atau 300 ya. Nah, jadi kalau untuk 2 ton ya cukup ya, enggak usah yang besar-besar sampai 100 ton ya. Kalau yang 100 ton kemungkinan untuk seperti di industri ya. Industri itu biasanya membutuhkan alat ya seperti mesin press ataupun mesin-mesin skala besar ya, seperti mungkin proses pembuatan kapal ya. Itu kan untuk mengangkat kapal itu butuh daya yang besar ya, sampai mungkin 100 ton atau lebih. Nah, yang perlu diperhatikan nanti
tekniknya ya, teknik bagaimana cara menggunakan dongkrak yang baik dan benar ya. Nanti coba sedikit saya akan bahas tekniknya ya. Jadi bukan asal-asal dongkrak ya. Nanti mau mengganti ban yang didongkrak pintunya ya, hancur pintunya kan. Nah itu, jadi titik-titik tertentu yang harus kita perhatikan dan penempatan serta posisinya ya. Jadi ketika kita mau dongkrak kita harus perhatikan kondisi jalan ya. Ketika dia berada di jalan, berarti tumpuannya itu harus benar-benar kuat ya. Jangan sampai ketika kita mau melakukan pendongkrakan di tanah ya, tanah liat yang terbuka, ya percuma aja. Bukannya didongkrak, dongkraknya masuk ke tanah, itu biasanya. Maka yang harus diperhatikan adalah ketika kita mendongkrak adalah bagian alasnya. Ketika tidak ada alas, nanti bisa dibantu ya dengan mungkin kayu ya, kayu ataupun batu ataupun yang padat ya. Jadi benda-benda padat yang bisa menahan supaya si tanah tersebut si dongkrak tersebut tidak masuk ke dalam tanah itu. Dan permukaannya juga harus benar-benar lurus ya, datar ya. Jangan sampai kalian melakukan dongkrak itu di posisi tanjakan ya. Itu kan pasti sangat bahaya ya. Jadi ketika di posisi tanjakan ataupun miring ataupun lereng dan bukit dan sebagainya, itu sangat tidak disarankan ya. Itu nanti bukannya benar malah kebalik mobilnya itu ya. Nah itu untuk si dongkrak ya. Nah sementara mungkin saya hanya membahas untuk 2 dongkrak dulu ya. Yang buaya walaupun sudah kelihatan tadi di awal buayanya ya kan, cuman saya belum bahas. Nanti ikuti terus di materi-materi berikutnya yang akan saya coba bahas dan coba kita gali sama-sama belajar ya. Nah untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian. Next kita bakal membahas yang dongkrak buaya, botol perpaduan buaya, ada dongkrak kereta dan dongkrak penyangga motor, dongkrak sepeda motor, dan masih banyak dongkrak-dongkrak lainnya yang bakal kita bahas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.